Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas matematika kelas 10 tentang vektor. Di video kali ini, kita akan membahas subbab 2.16 tentang perkalian silang vektor atau cross product. Oke, untuk itu langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Baik, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai konsep perkalian silang dua vektor. Mulai dari definisinya yang dirumuskan dengan persamaan berikut. Vektor A di-cross dengan vektor B sama dengan vektor N, dikali dengan panjang vektor A, dikali panjang vektor B, dikali sin theta, di mana tetanya terletak di selang 0 sampai pi. Dengan di sini, N ini adalah vektor satuan yang tegak lurus A dan B, dan theta ini adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini N tegak lurus dengan dua vektor, baik vektor A maupun vektor B. Ya. Tetapi vektor A dan B-nya ini membentuk sudut theta. Kemudian juga di sini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk menentukan perkalian silang dua vektor. Nah, misalkan diketahui vektor A yang komponennya tersusun atas A1, A2, dan A3. Kemudian diketahui juga vektor B yang komponennya tersusun atas B1, B2, dan B3. Ya. Hasil perkalian silang dapat kita tuliskan menggunakan determinan cross vektor sebagai berikut. Nah, kita tulis ini A cross B. Ini I, J, K, kita tulis dulu, ya. Nah, A1, A2, A3 yang ada dalam vektor baris ini kita pindahkan di baris kedua. Kemudian B1, B2, dan B3 ini kita pindahkan di baris ketiga. Kemudian kita salin ulang komponen kolom yang I dan kolom yang J ini di sebelah kanan. Yang nanti sebenarnya lebih mudah kalau kita lihat melalui contoh soal, ya. Dan untuk determinannya kita peroleh seperti ini nanti, ya. A2 kali B3 dikurangi A3 kali B1I tambah A3 B1 dikurangi A1 B3J tambah A1 B2 dikurangi A2 B1 kali K. Jadi menggunakan cara sarus nanti kita mengurangkan diagonal penjumlahan antara hasil kalimat entry-entry di matriks ini, ya. Untuk diagonal kanan dikurangi diagonal kirinya. Oke, kemudian juga kita akan membahas mengenai panjang hasil perkalian silang dua vektor, ya. Nah, untuk merumuskan panjang hasil perkalian silang dua vektor, kita perhatikan ilustrasi berikut. Ini ada vektor A dan vektor B, sama ini membentuk sudut theta. Dan ini adalah vektor satuannya, ya, yang tegak lurus dengan vektor A maupun vektor B. Nah, untuk menentukan panjang dari vektor A di cross dengan vektor B di sini, kita mengacu kembali pada definisi. Dan kita peroleh nanti panjang dari vektor A di cross dengan vektor B ini akan sama dengan panjang vektor A. Panjangnya berapa? Kemudian kita kalikan dengan panjang vektor B. Kemudian kita kalikan dengan sinus sudut apitnya yang ini. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Baik, untuk contoh soal yang pertama, diketahui vektor A itu adalah 2i min j plus 3k. Dan vektor B itu adalah I plus 2J min 2K. Maka pertanyaannya di sini adalah kita diminta untuk menentukan hasil perkalian silang antara kedua vektor tersebut. Nah, untuk menentukan hasil perkalian silang kedua vektor tersebut, maka kita bisa menggunakan determinan matriks, ya, menurut metode sarus. Jadi seperti ini, kita bisa tuliskan vektor A dikali vektor B, seperti ini, ya. Vektor A di cross bukan dikalikan, ya. Nah, di sini kita bisa buat determinannya ini I, ini J, ini K. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil koefisien dari masing-masing vektor. Yang ini vektor A itu 2, min 1 dan 3, ya. Kita salin ulang di sini 2, min 1 dan 3. Demikian pula untuk vektor B di sini 1, 2 dan negatif 2. Nah, kita bisa tulis di bawah, ini salin ulang. 1, 2, dan negatif 2. Dan kita salin dua kolom pertama yang ini dan yang ini. Jadi, ini I, ini J, gitu, ya. Ini 2, ini negatif 1, ini 1, ini 2. Nah, kita kalikan vektornya, kita kalikan masing-masing komponen dari matriks ini, setiap entry-nya, menurut diagonal yang ini dulu. Nah, coba kita kalikan diagonal yang pertama di sini. Min 1 dikali min 2 dikali I
ini akan menghasilkan 2i ya. 2i. Kemudian di sini 3 dikali 1 dikali J akan menghasilkan plus 3J. Nah, gitu. Kemudian di sini 2 dikali 2 dikali K ini akan menghasilkan plus 4K. Nah, dikurangi dengan lajur yang ini. Saya beri warna lain aja. 1 dikali min 1 dikali K, di sini hasilnya adalah min 1K ya. Min 1K. Atau min K aja, nggak apa-apa ditulis gini. 2 dikali 3 dikali I, lajur yang kedua di sini adalah 6I. Jadi kita tulis di sini plus 6I. Kemudian min 2 dikali J, ini hasilnya adalah min 4J. Nah, kita selesaikan di sini. Nah, yang ini 2I dikurangi negatif, dikurangi 6I, maaf ya. 2I dikurangi 6I, ini hasilnya adalah min 4I. Kemudian di sini 3J. 3J dikurangi min 4J. Hasilnya adalah plus 7J. Dan di sini 4K dikurangi dengan min 1K. Ini hasilnya adalah 5K. Dan ini adalah hasil perkalian silang antara kedua vektor tersebut, yaitu min 4I plus 7J plus 5K. Sehingga kita simpulkan hasil cross vektornya itu adalah yang ini. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Nah, contoh soal yang kedua di sini. Sudut antara vektor P dan vektor Q itu adalah 30 derajat ya. Jika panjang vektor P ini adalah 4, dan panjang vektor Q adalah 5, maka kita diminta untuk menentukan panjang dari vektor P cross Q, gitu. Nah, sesuai dengan definisi, ya, untuk menentukan panjang dari vektor P cross Q, kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi, kita akan menentukan hasil dari panjang vektor P di cross dengan vektor Q. Ini akan sama dengan panjang dari vektor P, gitu ya, dikali dengan panjang dari vektor Q. Jangan lupa di sini dikali sin theta gitu. Nah, panjang vektor P-nya ini 4. Kemudian panjang vektor Q-nya ini 5. Kita bisa tulis ini sama dengan 4 berarti kali 5 ya, gini. Dan sin 30 derajat itu adalah setengah. Jadi ini bisa kita coret 2 dan 4-nya ya, seperti ini. Jadi 2 dikali 5, ini hasilnya adalah 10. Nah, akhirnya udah kita dapat panjang dari vektor P cross Q. Jadi, hasil dari panjang vektor P cross Q ini adalah 10. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Baik, untuk menyelesaikan soal yang ketiga, berikut ini soalnya ya. Diketahui vektor P komponennya tersusun atas min 1, 1, dan min 1. Kemudian vektor Q komponennya tersusun atas 2, min 1, dan 1. Nah, jika vektor A yang panjangnya 1, itu tegak lurus dengan vektor P dan tegak lurus dengan vektor Q. Artinya si A ini tegak lurus sama dua vektor, sama P iya, sama Q juga iya. Maka kita diminta untuk menentukan vektor 3 akar 2A. Nah, cara untuk menyelesaikan soal ini adalah kita misalkan dulu. Kita nggak tahu vektor apa yang tegak lurus dengan P dan Q di sini. Jadi kita misalkan aja di sini, misal vektor yang tegak lurus dengan vektor P dan Q itu adalah vektor B ya. Vektor B ini tegak lurus dengan vektor P dan Q gitu ya. Artinya di sini kita bisa tulis bahwa vektor B itu adalah perkalian silang antara vektor P dan Q.
atau B ini adalah cross vektor dari vektor P dan Q gitu ya. Nah, ini cross vektor. Kalau cross vektor berarti kita bisa menyelesaikan dengan metode Sarus mencari determinan dari entry-entry yang kita dapat dari setiap vektor. Baik dari vektor P yang ini dan baik dari vektor Q. Nah, kita buat dulu matriksnya di sini. Ini kalau kita buat matriksnya seperti ini. Nah, ini kita tulis I, ini J, ini K gitu ya. Kemudian kita salin baris keduanya dengan vektor P, min 1, 1, dan min 1. Di sini kita tulis min 1, 1, dan min 1. Kemudian untuk vektor Q kita salin juga di sini 2, min 1, dan 1 di baris ketiga ya. Jadi 2. Ini min 1 dan 1. Kemudian kita salin 2 kolom pertama yang sebelah sini di matriks yang ini. Jadi gimana? Ini I J gini ya. Min 1 dan 2. Di sini 1 dan min 1. Nah, kita kalikan diagonal yang kiri dulu seperti tadi. Nah, sama-sama kita kalikan. Yang ini hitungnya pelan-pelan saja. 1 kali 1 kali I, ini hasilnya adalah 1I ya. Kemudian yang ini kita lihat 2 kali min 1 kali J, berarti negatif 2J. Kemudian yang ini min 1 kali min 1 kali K, min kali min itu hasilnya plus. Jadi plus 1K dikurangi diagonal yang sebelah kanan yang ini. Kita buat lajurnya dulu. Kita kalikan entry-entry untuk diagonal yang pertama. Di sini 2 kali 1 kali K. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 2K. Kemudian di sini min 1 kali min 1 kali I. Ingat, min kali min itu hasilnya adalah plus. Jadi plus 1I. Dan yang terakhir kita kalikan entry-nya. Entry-entry-nya 1 kali min 1 kali J. Ini adalah min 1J. Nah, sekarang kita hitung sama-sama. 1I. Yang I mana di sini? Oh, ini ada nih I. 1I dikurangi 1I itu hasilnya adalah 0I tentunya ya. Kemudian ini min 2J dikurangi min 1J, artinya min 2, min 1, atau min 2 plus 1 untuk komponen J-nya. Jadi ini min 1J. Kemudian yang ini, plus 1K dikurangi 2K, ini hasilnya adalah 1 dikurangi 2, min 1 ya, min 1K. Nah, kita udah dapat vektor B-nya seperti ini. Sekarang diketahui di soal, vektor A itu adalah vektor yang panjangnya 1 tegak lurus dengan vektor P dan tegak lurus dengan vektor Q. Dengan kata lain, vektor A ini adalah vektor satuan dari vektor B, gitu ya. Karena vektor B-nya kan tegak lurus. Nih, vektor B-nya tegak lurus sama vektor P dan Q. Vektor yang kita nggak tahu tadi, yang kita misalkan, ini tegak lurus, gitu. Karena tegak lurus, ini vektor A-nya kita bisa tulis seperti demikian. Kita tulis ini ya, ini vektor A. Itu adalah vektor satuan. Jadi, vektor A, vektor satuan dari vektor apa? Dari vektor B tentunya. Ini gini. Jangan lupa kita kalikan dengan vektor B-nya. Vektor B-nya kita punya komponennya ini 0, min 1, sama min 1. Jadi kita bisa tulis ini 1 per panjang dari vektor B itu adalah akar dari 0 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Ini tambah min 1 kuadrat ya. Tambah 1 kuadrat. Kemudian kita kalikan
tambah min 1 kuadrat di sini. Kita kalikan dengan komponen vektor B. Komponen vektor B-nya di sini adalah 0, min 1, min 1. Saya tulis dalam vektor baris. Nah, kita kalau hitung ini 1 tambah 1, 2 ya. Jadi 1 per akar 2 kali 0, min 1, dan min 1. Gitu. Nah, kita peroleh vektor yang ini. Vektor A-nya itu adalah 0, kita kalikan sama 1, itu hasilnya adalah 0. Kemudian 1 per akar 2 dikali min 1, itu adalah min 1 per akar 2. Dan 1 per akar 2 kali min 1 juga min 1 per akar 2. Nah, yang ditanya di soal di sini adalah tentukan vektor 3 akar 2 vektor A. Maka di sini kita kalikan dengan 3 akar 2 masing-masing komponennya. 3 akar 2 dari 0, min 1 per akar 2, min 1 per akar 2. 3 akar 2 kalau kita kalikan dengan 0, di sini adalah 0. Kemudian 3 akar 2 kita kalikan dengan min 1 per akar 2. Yang ini. Jadi akar 2 sama akar 2-nya hilang nanti. Jadi nyisa 3 min 1. Untuk komponen yang keduanya jadi sini. Min 3. Kemudian 3 akar 2 kita kalikan lagi sama min 1 per akar 2 jadi min 3 juga. Dan inilah vektor 3 akar 2A yang dimaksud gitu. Ya. Ini adalah vektor 3 akar 2A. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal yang keempat sekarang. Nah, contoh soal yang keempat seperti ini. Sudut antara vektor P dan vektor Q itu adalah 30 derajat ya. Dengan vektor P ini komponennya tersusun atas X, min 2, dan 1. Nah, jika hasil panjang dari vektor P cross vektor Q ini adalah akar 6, dan besar vektor Q adalah akar 2, maka kita diminta untuk menentukan nilai dari akar X kuadrat plus 2 dikurangi 3, gitu. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai X kuadrat. Caranya itu kita bisa menuliskan panjang dari vektor P yang di-cross dengan vektor Q, gini. Itu akan sama dengan panjang dari vektor P. Maaf, seperti ini ya. Panjang dari vektor P dikali panjang vektor Q. Kemudian, jangan lupa, di sini kita kalikan dengan komponen sin theta. Karena sudut apitnya adalah 30 derajat gitu. Ya, panjang vektor P, kita belum tahu ya. Nah, panjang dari vektor P cross Q di sini udah jelas dikasih tahu adalah akar 6. Akar 6 sama dengan panjang dari vektor P kalau komponennya X, min 2, dan 1. Ini panjangnya adalah akar dari kuadrat masing-masing komponen. Jadi X kuadrat plus min 2 kuadrat gitu ya. Plus 1 kuadrat gitu. Dikali panjang dari vektor Q itu adalah akar 2. Dan sin 30 itu adalah setengah. Gini. Nah, kita bisa menyederhanakan bentuk yang ini, kita coret ya. Ini kita bagi akar 2, ini kita bagi akar 2 jadi akar 3 tentunya ya. Dan kita kuadratkan masing-masing ruas di sini. Kita kuadratkan masing-masing ruas supaya kita memperoleh nilai X kuadratnya. Ini kalau kita kuadratkan masing-masing seperti ini. Jadi akar 3 kalau kita kuadratkan ini hasilnya adalah 3. Hilang akarnya. Kemudian akar X kuadrat plus min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat ini 5 ya. Kalau kita kuadratkan hilang akarnya, jadi ini nyisa X kuadrat plus 5. Kemudian dikali dengan 1/4 gitu ya. Kayak gini, kali 1/4. Nah, kemudian kita kalikan 1/4-nya ke ruas yang sebelah kiri yang ini. Jadi 3 kali 4 ini hasilnya adalah 12. Ini sama dengan X kuadrat plus 5. Nah, sebagai akibat, X kuadratnya nanti kita dapat 12 kurangi 5, itu adalah 7. Gitu. Dan kita diminta untuk menentukan nilai akar dari X kuadrat plus 2 min 3. Gitu. Caranya, ya udah aja, kita udah punya X kuadratnya 7. Berarti kita bisa substitusi ke sini. Nilai dari akar
X kuadrat plus 2 dikurangi 3, berarti di sini adalah akar X kuadratnya kita ganti sama 7, jadi 7 plus 2 dikurangi 3, gini ya. Ini akar 9, akar 9 itu jawabannya 3 ya. 3 dikurangi 3, kita tahu hasilnya adalah 0. Jadi nilai dari akar X kuadrat plus 2, akar dari X kuadrat plus 2 dikurangi 3 itu adalah 0. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Baik, untuk contoh soal yang kelima, diketahui vektor P itu komponennya tersusun atas 5, 0, dan 0. Dan vektor Q komponennya tersusun atas 3, 2, dan 1. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan luas jejar genjang yang dibentuk oleh vektor P dan vektor Q. Jadi ada bangun yang terbentuk di sini. Bangun yang terbentuknya adalah bangun jajar genjang. Ini kalau kita gambar mungkin seperti ini ya. Nah, ini vektor P-nya yang ini. Dan ini adalah vektor Q-nya. Tulis ini P, ini Q. Misalnya jajar genjang yang terbentuk di sini adalah jajar genjang ABCD. Nah, kita diminta untuk menentukan luasnya. Nah, kita tahu di sini antara vektor P dan vektor Q ini mengapit sudut theta. Ya. Dan jajar genjang ini merupakan bangun yang terbentuk dari dua buah segitiga yang sama dan sebangun. Ya. Jadi di sini kita untuk mencari luas jajar genjang sebenarnya sama aja dengan kita mengalihkan 2 kali luas segitiga. 2 kali luas segitiga gitu ya. Dan luas segitiganya di sini 2 kali luas segitiga itu sama dengan 2 kali setengah kali panjang AB. Panjang AB menurut aturan sinus ya. Dikali panjang AD kali sin theta. Nah, 2 sama 2-nya bisa kita coret di sini. Jadi di sini bisa jadi di sini bisa kita tulis AB-nya itu adalah panjang AB ya, di sini adalah panjang dari vektor P. Nah, gini. Panjang dari segmen AD di sini adalah panjang dari vektor Q. Jadi P kali Q gini ya. Kali sin theta. Yang sebenarnya ini tuh sama dengan P Q sin theta ini sama dengan panjang dari vektor P yang kita cross dengan vektor Q gitu. Jadi cukup mencari panjang dari vektor P cross Q, kita mendapatkan nilai dari luas jajar genjang yang ini. Ya. Untuk mencari panjang dari vektor P di cross dengan vektor Q gimana? Nah, kita harus tahu dulu vektor P yang di cross dengan vektor Q-nya itu apa ya. Jadi kita bisa tulis ini P di cross dengan Q ya. Menggunakan matriks kayak tadi. Determinan matriks ya, metode Sarus. Ini I, ini J, ini K gitu ya. Dan kita salin lagi vektor P di baris kedua di sini menjadi 5, sini 0, sini 0. Dan kita salin vektor Q di baris ketiga di sini jadi 3, 2, dan 1. Kemudian kita salin 2 kolom pertama dari matriks ini ke sebelah kanan, ini jadi I, ini J gitu ya. Ini 5, ini 3, ini 0, ini 2. Kemudian diagonal-diagonal yang sebelah sini kita kalikan masing-masing entry-nya. 1 kali 0 kali 1 ini 0i. Kemudian J kali 0 kali 3 ini 0J. Kemudian 5 kali 2 kali K itu 10K ya. Nah, dikurangi diagonal yang sebelah kanan. Entry-entry-nya nih kita kalikan semua.
Jadi tentunya ini 3 kali 0 kali K itu 0K. 2 kali 0 kali I adalah 0I. Dan 1 kali 5 kali J itu adalah plus 5J. Jadi, kalau kita hitung, hasil cross vector dari P dan Q di sini adalah 0i dikurangi 0i, ini jadi 0i ya. 0J dikurangi 5J jadi min 5J, dan 10K dikurangi 0K, ini jadi plus 10K. Ya, ini adalah vektor P di cross dengan vektor Q. Ingat, ini baru vektornya, belum panjangnya ya. Sekarang kalau kita mau cari panjangnya, maka kita bisa tulis ini panjang dari vektor P cross vektor Q sama dengan akar dari masing-masing komponen. Ini 0, ini min 5, ini 10 gitu ya. 0 kuadrat ditambah min 5 kuadrat tambah 10 kuadrat gitu. Ini kalau misalnya kalian hitung, jadi akar 0 tambah 25 tambah 100. Dan setelah kita hitung, tentunya ini kita akan dapatkan hasilnya adalah akar 125. Ya. Akar 125 kalau kita keluarin, ini adalah 5 akar 5. Jadi ini luas jajar genjangnya. 5 akar 5 satuan luas. Oke, demikian saja pembahasan mengenai cross vector. Pada video kali ini, berikut ini ada satu soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba kerjakan. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.